Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, yang telah berhadir di Masjid Baitur Rahman, Lok Semawe, Aceh, yang Allah muliakan, Allah berkahi selalu. Alhamdulillah, sama-sama kita meniatkan i'tikaf sejenak di masjid ini. Kemudian sama-sama kita meniatkan menunggu salat Isya berjamaah, serta kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah dengan niat-niat kita ini dituliskan waktu yang kita lewati ini menjadi amal ibadah, manfaat berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, pada bulan ini kita duduk dalam kondisi berbeda dengan semua kita memahami dan merasakan bagaimana perihnya saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza yang saat ini dibombardir oleh tentara Israel dalam sebuah perang yang sangat tidak pantas dan tidak layak, yang belum pernah terjadi dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Walaupun kondisi mereka sudah lama terjepit dan sulit kehidupan mereka, tapi saat ini jauh lebih parah dan lebih sulit lagi kehidupan mereka, tanpa ada air, tanpa ada listrik, dan juga tanpa ada bantuan obat-obatan yang lain yang sulit masuk sampai saat ini sementara. Maka kita sendiri selaku umat Islam di seluruh dunia, dan juga walaupun bukan umat Islam sekalipun, merasakan perih dan pilu sekali kondisi yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina sampai saat ini. Maka kami ingin dalam pertemuan kali ini untuk kita membahas tentang sejarah dan problematika yang terjadi di Palestina itu, asal muasal, duduk masalahnya apa. Kemudian juga ini nanti akan menjawab pertanyaan banyak apa yang fenomena yang kita lihat pada hari ini. Fenomena yang pertama, mungkin sebahagian kita bertanya-tanya, kok ada orang Yahudi itu membela Palestina? Apa betul begitu? Ya, pakana orang Yahudi bela Palestina? Jangan-jangan itu adalah propaganda Yahudi saja, ya. Apa betul ada orang Yahudi yang mereka membela Palestina, enggak membela Israel? Ya, apa betul demikian, ya? Kemudian juga mungkin kenapa Israel ini sangat dijaga oleh Amerika dan negara Barat? Apa masalahnya? Kenapa mereka sangat menjaganya? Ya, sampai kita tahu kemarin itu Joe Biden, ya, yang pertama datang langsung, ya. Kemudian juga Perdana Menteri Inggris juga datang, Perdana Konselor Jerman juga datang langsung. Yang kita tahu tidak ada satu negara yang mengumumkan perang lalu presiden lain datang ke negara itu, enggak ada. Ukraina saja enggak ada datang Joe Biden, ya. Enggak ada datang. Tapi di Israel diumumkan perang tapi mereka datang. Walaupun dalam kondisi yang sangat sulit, mereka datang. Kenapa ada demikian? Apa masalahnya? Kemudian pertanyaan kita juga bahwa kalau ini negara Yahudi, kenapa banyak orang Yahudi yang tidak hijrah ke Israel? Bahkan orang Yahudi yang taat lagi, ortodok, banyak mereka tinggal di Amerika. Brooklyn adalah tempat di mana paling banyak, Brooklyn, New York, itu paling banyak orang Yahudi di sana. Kalau ini negara Yahudi yang dianggap adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, lalu kenapa mereka orang yang taat, Yahudi yang taat, tapi enggak pergi berhijrah ke dan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan? Kalau memang ini negara Yahudi, kenapa? Apakah benar? Ini
kilas balik sejarah pemahamannya ini akan membuka banyak masalah yang kita tidak paham dengan yang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Nah, maka ini ingin kami sampaikan kepada saudara kami yang dimuliakan Allah. Kami di Al-Azhar diajarkan tentang masalah pemikiran ini, termasuk adalah kami yang di filsafat diajarkan tentang pemikiran Yahudi dan juga pemikiran ideologi Zionisme internasional, itu diajarkan kepada kami. Jadi sedikit kami punya latar belakang dari itu, dan juga banyak referensi-referensi yang ditulis oleh ulama-ulama Timur Tengah menjelaskan tentang masalah Palestina yang umat Islam tidak boleh tidak tahu tentang problem yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina sesuai dengan runut sejarahnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, saya akan berkisah ya, ada beberapa rujukan yang saya pakai, termasuk ini adalah rujukannya yang saya bawa satu, yaitu adalah tentang Tarikh Fikhrus Suhyuni ya, tentang sejarah ideologi Zionisme. Ini bukunya tebal, nyo kitab kuning dapegah karena onji kuning ya. Nyoji kuning ya. Ya, nyo tentang pemikiran Yahudi dan pemikiran Zionisme. Alhamdulillah telah selesai kami baca beberapa tahun yang lalu sejak kami di Mesir. Kemudian juga yang menulis ini adalah Profesor Dr. Abdul Wahab Masiri. Abdul Wahab Masiri ini merupakan pakar pemikiran Yahudi, orang Muslim, tapi pakar di bidangnya, yang beliau menulis ensiklopedi Zionisme dan Yahudi sebanyak sampai 20 jilid. Ya, jadi pakar di Timur Tengah, satu-satunya yang paling paham tentang masalah ini, dan beliau buat summary ataupun ringkasannya dalam buku ini. Nah, jadi ini sangat bermanfaat dan kami sampaikan sesuai dengan apa yang telah kami pelajari. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, masalah negara Yahudi, negara Israel di Palestina, runut sejarahnya secara pemikiran dulu itu kembali kepada dimulai dari abad ke-19. Abad ke-19, ya. Kita lihat, kalau kita lihat kepada Al-Qur'an dulu, ya. Allah telah menakdirkan dalam Al-Quran bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang dikutuk oleh Allah, yang mereka hidup berpencar di bumi. Wa qatta'nahum fil ardi umama, kata Allah dalam surah Al-A'raf, dan kami telah menjadikan Yahudi itu bergolong-golongan ya di seluruh bumi, menjadi umat-umat kecil, kelompok-kelompok kecil di seluruh bumi. Jadi mereka hidup tidak ada tanah tersendiri khusus, tapi telah ditakdirkan Allah untuk hidup bercerai-berai di seluruh bumi. Tidak ada tanah sendiri bagi mereka. Nah, dan di dalam Taurat yang dianut oleh Yahudi hari ini juga, mereka membaca sendiri dan melihat kalau mereka adalah orang Yahudi, yaitu yang dikutuk oleh Allah dan dilaknat, dan mereka itu untuk diampuni dosa mereka, maka mereka hidup berpencar di seluruh bumi. Jadi enggak ada tanah khusus bagi mereka. Kalaulah hari ini misalkan kita tahu ada orang Cina yang hidup di Lok Semawe, ada di Sigli, ada di Medan, Dumpat dapat Cina, tapi mereka punya asal usul. Asal usul mereka Pak Nanggro ube raya Cina. Tapi Yahudi asal usulnya dari mana? Tidak ada tanahnya. Hana da pegahnya Yahudinyo asai dari Pat. Cik hana mumpa asai. Sampai masa Nabi mereka di Madinah, itu juga Yahudi pendatang yang kemudian diusir oleh Nabi karena mereka berkhianat. Jadi tercerai-berai sudah begitulah. Benar Al-Quran ketika Allah menyampaikan mereka ditakdirkan hidup bercerai-berai. Nah, kita tahu ketika Islam di Andalusia, di Spanyol, itu banyak orang Yahudi juga di Spanyol, Andalusia, yang mereka hidup dalam lingkungan umat Islam dan hidup damai dalam lingkungan umat Islam. Bahkan ada ilmuwan Yahudi yang cerdas karena mereka belajar dari umat Islam. Salah satunya adalah Ibnu Maimun. Ibnu Maimun itu adalah ilmuwan Yahudi dari Andalusia, ya, Maimunid dari Cordoba, yang mereka belajar dari ilmuwan Islam. Jadi
Di mana mereka tinggal, mereka belajar di tempat itu. Ketika Islam runtuh di Spanyol, maka saat itulah Yahudi dari Spanyol banyak yang berpencar tersebar di daerah Eropa, terkhusus Eropa Timur. Jadi ke elit, karena tahu di Spanyol ada sejarah inkuisisi. Inkuisisi dulu yang kan agama Kristen ipoh abih sampuh zawid. Jadi Yahudi bersama dengan umat Islam harus lari dari Spanyol pada saat itu. Nah, mulailah banyak Yahudi yang lari ke Eropa, khususnya Eropa Timur. Maka singkat cerita, ketika abad ke-19, abad ke-19 di Eropa, ini adalah abad di mana negara Eropa sedang mulai revolusi industri. Kah maju, itu motor, itu mesin uap, banyak penemuan-penemuan yang kita ketahui terjadi, lalu terjadilah sebuah revolusi besar dan bangsa Eropa berubah menjadi bangsa penjajah terhadap orang-orang timur. Mereka mencari emas, mencari bahan baku, rempah-rempah semuanya ke timur dan mereka jajah sampai ke Aceh. Portugis juga datang. Berubah menjadi bangsa penjajah demi dengan teknologi yang mereka dapatkan, ada bom, ada meriam, ada senjata yang mereka buat. Mereka menjajah orang-orang timur, mengeruk kekayaan di sini dengan teknologi. Begitu juga mereka menjajah Amerika Latin. Spanyol menjajah banyak negara-negara Amerika Latin. Sampai hari ini orang Amerika Latin berbahasa Spanyol karena dijajah. Mereka berpencar ke seluruh bumi untuk menjajah. Nah, lalu orang Yahudi yang tinggal di Eropa Timur, mereka itu bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai penengah. Penengah gimana? Jadi pedagang, dan mereka yang menguasai raksumal, yang menguasai modal. Sebabnya kenapa? Karena mereka nggak punya tanah. Mereka hana kebun, hana tanah awaknya karena pendatang. Sama lagi maaf cakap Cina ini, yang jak keno, yang asli jak keno, pat tanah awaknya 4 geli 4 belang awaknya. Hana geli jak, hana ijak geli, hana ijak ublang. Pun si hidup bagi deh. Kenapa? Untuk bertahan mereka harus punya uang cash langsung. Maka mereka berdagang. Yahudi dulu juga seperti itu. Mereka berdagang, mereka menguasai emas dan menguasai berbagai macam objek-objek vital. Karena bertahan hidup mereka harus seperti itu. Nah, karena mereka menjadi bangsa penengah ataupun yang di tengah-tengahnya antara orang kaya dengan orang gasin, jadi banyak problem yang mereka hadapi. Ya, ketika masalah orang kaya palak, maka mereka akan dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk kebutuhan politik dan yang lain-lainnya. Dan mereka menjaga betul adat istiadat mereka dan keyakinan mereka orang Yahudi ini, sehingga mereka enggak berbaur dengan masyarakat sekeliling. Ijaga adat droi, budaya droi. Dan kalau mereka tinggal di gang di suatu tempat yang sama, gang Yahudi mendum sinan. Karena mereka enggak mau campur baur dengan orang lain. Karena mereka aneh, di mana saja mereka tinggal, jadi mudah dibenci oleh orang lain. Maaf cakap sekali lagi, bukan ingin itu adalah persis lagi tak kalau Cina punya hidup dalam kampung Cina. Inan ka dempu-dempu Cina inan, sampai makanan-makanan budaya yang inhat pi warna Cina menu dempu. Enggak mau berbaur dengan orang lain. Yahudi juga dulu seperti itu. Sampai hari ini Yahudi yang tinggal di suatu tempat, itu mereka tinggal sama-sama dan menjaga adat budaya mereka. Jadi banyaklah Yahudi ini dibenci di Eropa Timur. Lalu karena banyak dibenci, mereka banyak hijrah ke Eropa Barat. Ketika hijrah ke Eropa Barat, Eropa sedang berkembang dengan pesat. Eropa Barat. Nah, kita tahu Inggris, kita tahu Prancis, ya. Kita tahu juga negara-negara lain seterusnya, Spanyol dan yang lainnya. Nah, orang Eropa ketika orang Yahudi hijrah ke Eropa Barat, mereka merasa nyo Yahudinyo kai pegang masalah lebih raya ulau ke. Ya, ban. Kalau mereka banyak berhijrah ke tempat mereka dan mereka merasa jumlah Yahudi ini yang lebih masyarakat yang jadi perlu Yahudi ini diselesaikan masalah mereka. Nyo kiban caranya? Berbaur dengan Eropa tidak mau,
kemudian menjaga adat istiadat mereka, keyakinan mereka, tapi juga mereka menguasai ala-ala tempat-tempat vital. Kekayaannya nabak awaknya. Awak Eropah ya ke awak Yahudinya. Ya. Lalu dipikirkanlah oleh orang-orang Eropah untuk bagaimana Yahudi ini dikeluarkan dari Eropah. Ho tame. Nah, disinilah muncul bagaimana Yahudi ini ditransfer dari Eropah ke negara lain. Nah, pada saat seperti inilah muncul istilah sebuah ideologi Zionisme. Zionisme punya kami dengar, Zionis, ya. Zionisme ini adalah pemahaman, pemikiran, ideologi orang Yahudi untuk mencari tempat khusus bagi orang Yahudi, yang Yahudi semua ngumpul di situ supaya tidak bermasalah dengan bangsa lain. Ya, benar. Muncul pemikiran antara orang Yahudi untuk tapu sapa orang Yahudi sari kedodro di sebuah negeri sendiri yang tidak ada masalah dengan orang lain. Jadi nyak tenang udip di sinan. Gara-gara masalah yang mereka hadapi di Eropa. Muncullah pemikiran untuk itu, ya. Ada yang mengusulkan bahwa tempat bagi orang Yahudinya Patman. Tempatnya diusulkan ada di Argentina. Argentina ada tanah bawa ke sana. Ada yang mengusulkan di Madagaskar, di Afrika. Ada yang mengusulkan di Arish di daerah Mesir. Ada yang mengusulkan ada di Mozambik. Usulan banyak, tempat je tapudu awak Yahudinya. Tapi semua usulan bahkan tidak masuk Palestina dulu, enggak. Ya, benar depa. Jadi bukan murni ke Palestina mereka maunya, bukan. Pokoknya ada negara Yahudi dulu. Tapu sapan awak Yahudi mandumnya mengaudip. Ya. Kemudian datanglah seorang pemikir Zionis ini. Makna Zionis apa artinya? Adalah seorang pemikir yang meyakini ideologi orang Yahudi mesti punya negara. Artinya itu Zionis, ya. Bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ini, ya, dia lahir di akhir abad ke-19, jadi 18 sekian dia lahir. Punya si kurung belah berarti kata ma lagi lahir dah nyo 18 berarti abad 3 lahir dah nyo. Urun don si kurung belah lahir. Lon tuan si kurung belah sit. Nyo 18 sekian ji lahir, ya. Dia berasal dari Austria. Ya, berasal dari Austria, Yahudi Hungaria, ya. Dia mengusulkan bahwa negara Yahudi yang harus dia buat ini adalah negara yang bekerja sama dengan imperialis Inggris atau imperialis Jerman. Yang pada saat itu Jerman kuat. Inggris juga kuat sebelum Perang Dunia Pertama, Jerman kuat.
akhir 1890 itu Jerman kuat. Pakat kerjasama. Dan Theodor Herzl ini, ya, yang dia itu menulis buku lengkap tentang masalah negara Yahudi. Jadi di format lejih kiban negara Yahudi harus terpegot. Nyo muncul pemikir Theodor Herzl nyo. Ya. Awak Yahudi. Tapi Theodor Herzl nyo aneh kiban. Dia tidak paham bahasa Yahudi dan tidak tahu beribadah dengan agama Yahudi. Ismayang ngan lagi urus Yahudi hanjut agama Yahudi hanadi tu ya. Bahasa Ibrani pi hanjut nyo fakta. Jadi bagaimana dia berhasil membuat sebuah negara Yahudi sedangkan dia tidak bisa berbahasa Yahudi dan juga tidak beribadah? Disinilah terbongkar rahasia supaya kita tahu bahwa Zionisme ini adalah merupakan sebuah paham bekerja sama dengan imperialis kolonialis untuk memanfaatkan Yahudi demi menjajah bangsa lain. Maka dibantulah Theodor Herzl ini oleh Inggris ketika dia pergi ke Inggris untuk lobby Inggris, pemerintah Inggris. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, dinasti Utsmaniyah kalah. Ya, kita tahu dinasti Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama berkoalisi dengan Jerman. Jerman kalah, dinasti Utsmaniyah juga kalah. Maka wilayah dinasti Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah itu dikuasai oleh Jerman dan Prancis. Dan Inggris adalah pada saat itu menjadi kerajaan yang menguasai daerah jajahan yang sangat luas. Termasuk India tapi dikuasai oleh awak nyancit. Sampai Indonesia, sampai ke Malaysia, Inggris juga menguasai. Rayuk tak jajahan je. Maka Theodor Herzl pergi ke Inggris. Minta tanah yang bisa dijadikan menjadi tempat bagi orang Yahudi pegat sebuah negara dengan syarat negara Yahudi ini akan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan Inggris. Nyan haya Theodor Herzl pada saat nyan. Menurut awak Yahudi pakar. Dia berhasil membuat sebuah kerjasama dengan kepentingan Inggris. Akhirnya Inggris ketika mengetahui butoicit konsep Theodor Herzl-nya, pegat negara Yahudi demi kepentingan awak Inggris. Maka ilakai tanah pat yang god untuk kamu jid pegat sebuah negara. Maka Inggris melihat kepentingan kolonialismenya itu adalah kalau diberikan tanah di Timur Tengah dan dipilihlah Palestina oleh Inggris. Palestina ini kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah tiga benua. Afrika dekat, benua Asia ya, benua benua Eropa juga dekat. Dia berada di tengah-tengah. Strategis sekali. Sehingga nanti Inggris tidak perlu lagi menjajah wilayah dinasti Utsmaniyah, cukup ada negara Yahudi ini yang dikontrol oleh Inggris, itu bisa dikontrol semua Timur Tengah. Negara Arab mendom kontrol. Diberikanlah itu. Siapa yang memberikannya? Yang memberikannya adalah Menteri Luar Negeri Inggris dalam sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Nama Menteri Luar Negeri Inggris Balfour tahun 1917. 1917. Jadi Inggris yang tidak memiliki hak untuk Palestina diberikan Palestina itu untuk awak Yahudi yang hana hak cik. Yang kan urang po gejuk ku urang yang hana hak. Nya ukuran terjadi dengan tanah Palestina. Jadi mulailah akhirnya Zionis di Eropa bekerja untuk transfer Yahudi dari Inggris, dari Jerman, dari Rusia, jakme dengan kapai ke Palestina sejak setelah deklarasi Balfour-nya. Ditransfer bacut-bacut. Dimekenan. Ya, dikampanyekan oleh Zionis di Eropa untuk mereka siap. Dipakailah ajaran Yahudi
untuk menyatakan bahwa tanah Palestina ini tanah dijanjikan Tuhan. Li awak Zionis. Jadi Zionis mengkampanyekan ini tanah Israel, tanah Palestina adalah tanah dijanjikan Tuhan. Dan bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan tanah Palestina itu tanah yang kosong, tidak ada yang menghuni. Jadi ardun bila sya'bin di sya'bin bila ardin. Tanah yang tidak bertuan kepada tuan yang tidak punya tanah. Kampanye orang Zionis. Yang semua itu adalah mitos. Siapa bilang Palestina tidak ada orangnya di situ? Siapa bilang Palestina itu tanahnya kosong? Nah, di bawah itu mitos yang dibuat oleh orang-orang Zionis. Lalu dengan kampanye dan ideologi Zionis ini, apakah semua orang Yahudi setuju? Tidak semua orang Yahudi setuju. Tidak semua orang Yahudi setuju. Kenapa mereka tidak setuju? Karena dalam keyakinan sebahagian sekte Yahudi, Yahudi ini punya banyak sekte dia. Firqah-firqah banyak. Kelompok-kelompok mereka banyak, sebagaimana Allah katakan wa qatta'na fil ard wa qatta'nahum fil ardi umama. Mereka punya kelompok-kelompok yang banyak. Ada sekte-sekte ortodok Yahudi enggak percaya dengan ideologi Zionisme untuk buat sebuah negara. Kenapa tidak percaya? Menurut orang-orang Yahudi ortodok yang taat kepada agama Yahudi, mereka meyakini kehidupan Yahudi yang terpisah-pisah di seluruh bumi itu sudah jadi takdir Tuhan. Tidak boleh dikumpulkan Yahudi dalam sebuah negara. Kalau dikumpulkan dalam sebuah negara, Yahudi itu akan binasa atau akan kiamat. Akan kiamat. Menurut awaknya, menurut Taurat awaknya ibukah? Ya. Takdir Tuhan Yahudi memang harus hidup terpencar. Kalau dikumpulkan, dunia akan kiamat. Makanya ada sekte Yahudi di Inggris yang bernama Naturi Karta. Sekte ini meyakini dan mendoakan selalu supaya Israel hancur secepatnya. Karena itu melanggar aturan Tuhan menurut awaknya. Begitu juga Yahudi di Amerika. Yahudi yang taat ya. Yahudi yang taat di Amerika bila ya agama asal usul mereka Yahudi tapi enggak paham apa-apa tentang agama Yahudi juga banyak. Di Amerika leutat lagi nya. Tapi ada Yahudi yang taat, Yahudi ortodok. Yang saya pernah pergi tahun kemarin itu adalah pada bulan 3 yang lalu, bulan Maret, saya pergi ke Brooklyn, New York. Itu adalah tempat Yahudi paling besar di New York, tinggal mereka di situ. Yang pakai baju hitam, kupiah koboi, ya, koboi hitam, baju hitam. Kemudian anak-anak awaknya saya pergi ke sana melihat langsung mereka main di taman-taman. Nah, jadi main di taman saja juga pakai baju pergi ke sinagog. Lagi tanya baju jauh masjid. Lagi tanya jauh masjid kiban baju tanya. Kamna ja krong kupiah mesane baju koko. Nyen tanda tak jauh masjid. Dia awaknya menancit baju droi khusus, bajunya hijau taman. Bermain di taman dengan anak-anak mereka dan istri mereka pakai baju lagi nyan. Dumnan taat awaknya. Istri-istri mereka juga menutup pakaiannya dengan baik, kecuali lehernya yang nampak, yang lain semua ditutup. Nyan ban. Hanjit duh cik. Kemudian menyagitannya motor atau ferry, pada saat itu saya naik ferry, itu yang duduk dengan kita orang asing, uragam duduk dengan uragam. Urineng haniduk samping danyo. Urineng duduk dengan urineng. Dan istri-istri mereka enggak boleh melihat orang asing. Menunduk menan. Hai kalau danyo. Ya, menunduk dumnan taat namanya. Agama roy. Ya. Pertanyaannya, mereka yang taat kepada agama mereka, kenapa enggak pergi hijrah ke Israel kalau itu tanah yang dijanjikan Tuhan? Ya, pakan hana. Nah, inilah terbongkar rahasia supaya kita tahu bahwa negara ini adalah negara Israel itu negara Zionis yang tidak semua Yahudi setuju dengan negara itu. Ini proyek Zionisme yang bekerja sama dengan imperialis penjajah barat untuk menguasai negara-negara di timur. Mereka tidak setuju.
Menurut awaknya hanya betulnya. Ya, maka ada orang-orang Yahudi yang taat yang mereka enggak setuju dengan negara Israel. Adapun di sana yang Yahudi yang sudah hijrah ke Palestina, mereka adalah Yahudi-Yahudi yang setuju dengan proyek Zionis ini. Yang termakan dengan mitos-mitos Zionis itu, yang mereka sudah mengaminkan, meyakini betul ini Nanggro katanya, Atta katanya, Tuhan yang pejiat dempa, mereka sudah mengaminkan atau meyakini ideologi Zionisme ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka setelah ditransfer Yahudi ke Palestina, yang mau pergi ditransfer ke Palestina, maka pada tahun 1948 atau 49 ya, 1949 dideklarasikanlah sebuah negara yang diberi nama dengan negara Israel, dengan lambang besarnya adalah Theodor Herzl, karena ini impian Theodor Herzl itu. Impian Theodor Herzl yang terwujud pada tahun 1949 Masehi. Dideklarasikan negara ini. Yang pada saat itu negara Palestina, rakyat Palestina dan negara Arab melawan. Tetapi berhasil dipatahkan. Kenapa? Karena negara Israel yang akan dideklarasikan didukung penuh oleh Inggris pada saat itu. Karena Inggris yang berkuasa seluruh dunia, Inggris yang paling kuat. Amerika golong kuat pada saatnya. Inggris yang paling kuat. Nah, kenapa Inggris membackup? Karena memang perjanjian awal adalah negara Israel yang mau dibuat ini bekerja untuk kepentingan Inggris. Maka Inggris yang membackup. Siapa yang mendeklarasikan negara Israel? Yang mendeklarasikannya, yang memperjuangkan itu adalah namanya David bin Gurion. Itu tokohnya. Tokoh yang menjadikan dideklarasikan negara Israel itu namanya David bin Gurion. Makanya airport terbesar Israel namanya apa? Ben Gurion. Karena dia yang berhasil mewujudkan impian Theodor Herzl itu. Menjadi sebuah negara. Kibancara David bin Gurion ini, dia begitu bersemangat mewujudkan negara Israel karena dia di masa kecilnya pernah mendengar adanya seorang Al-Masih datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang dibenci di seluruh dunia. Namanya Theodor Herzl. Pada saat Theodor Herzl menulis buku, dia pernah mengatakan dirinya sebagai Al-Masih Al-Muntazar. Lagi Mahdi Muntazar lah, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dia pernah mendeklarasikan dirinya seperti itu. Ben Gurion pada saatnya matang banyak aja. Merasa heran dia, oh mahaya tak Theodor Herzlnya yang akan membawakan, menyelamatkan bangsa Yahudi. Nyan mitos cerita yang didengar masa-masa aja nyan, betul-betul hidup oleh Ben Gurion. Maka dia berjanji sejak kecil kalau besar nanti dia ingin menjadi orang yang mewujudkan negara Israelnya. Nah, makanya penting cerita-cerita yang gak-gak tak pegah bak anak miat. Watai raya tinggal jik kepa. Gara-gara kadang cerita yang gak tapi bak anak miat. Nyon tak belajar walaupun bak orang Yahudi. Ben Gurionnya bekerja dengan benar sampai terwujudnya negara Israel. Ben Gurion. Jadi di sini kalau pegah badrona, nah Theodor Herzl yang merumuskan teorinya, pikiran yang mewujudkan siapa? Ben Gurion ini. Di samping tokoh-tokoh Zionis yang lain. Rakyat Palestina tidak mampu untuk melawan orang-orang Israel pada saat itu karena mereka kuat di backup. Baru mulai negara Palestina intifadah pertama yang sangat besar kapan? Tahun 65. Tahun 65 perjuangan mereka memerangi orang Israel yang telah membuat sebuah negeri itu mulai tahun 65 ke atas. Yang dimulai oleh gerakan Fatah dan juga faksi-faksi Palestina yang banyak pada saat itu melawan terus. Nah, setelah Perang Dunia yang kedua, 45 dan seterusnya, tahun 60-an, mulailah Inggris melemah, Amerika kategah. Amerika mulai kuat.
60-an Amerika mulai merajai dunia. Kamu mulai baca-baca sampai saatnya. Maka Zionis yang membuat negara Israel ini, mereka bukan lagi ke Inggris tapi ke Amerika. Mereka mendekatkan diri dengan Amerika karena Amerika negara yang kuat. Maka mereka buat perjanjian bagaimana Amerika ingin menguasai dunia. Daerah paling banyak minyak itu adalah di Timur Tengah. Maka mereka pun mendekatkan, dan Amerika berjanji untuk membackup Israel ini. Terjadilah apa yang kita tahu sampai hari ini. Amerika ayahnya, Inggris jadi ibunya. Kondisi daripada Israel pada saat ini setelah diserang ini seperti apa? Persis kata para analis Arab adalah, negara Israel saat ini adalah seperti seorang anak kecil yang bandel, dipukul oleh kawannya sudah jatuh, dan mulai memanggil ayah dan mak. Hai mak, hai ayah, nyo ke yang terjadi. Maka ketika ihoi ya hai Amerika langsung ija, ihoi mak Inggris langsung ija. Maka negara Israel ini adalah negara penjajah yang memakai agama Yahudi dan menipu orang Yahudi untuk hijrah ke tempat itu dengan membuat mitos. Mitos yang semua itu adalah penipuan sejarah yang tidak ada dasarnya. Tetapi kenapa mitos ini kuat? Mitos ini kuat karena di-backing oleh kekuatan imperialisme militer yang kuat. Itulah makanya mereka terasa kuat. Ya, kai Bang Isya Bang Isya. Good. Insyaallah no kementang cerita sebelum tidur, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita sambung nanti subuh insyaallah kalau ada pertanyaan, supaya kita paham runut permasalahan saudara kita di Palestina, dan bagaimana kita paham bahwa orang Palestina punya hak 100% untuk melawan terhadap Israel kapanpun dan dimanapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.